sholli alaihi. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Siti Mu'affifah, yang kami hormati Ustadz Khairuddin MPD Al-Hafidh, yang kami hormati Ustadz Sururuddin SPD, yang kami hormati aparatur pemerintah, yang kami hormati Mbah Yai Mashuri, Mbah Yai Taswad, Mbah Yai Syehuri, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih. Tuhan semesta alam, pemilik segala keindahan, Tuhan pemberi kenikmatan dan pemilik segala kekuasaan, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama berfastabiqul khairat untuk menggapai ridha Allah. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami di sini untuk menguraikan syarhil Quran yang berjudul Pendidikan Akhlak Pembentuk Karakter Beradab untuk Membangun Generasi Rabbani Berjiwa Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan adalah salah satu media yang digunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di zaman yang modern ini, masyarakat berhasil menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk menghadapi berbagai masalah kehidupan. Namun di sisi lain, teknologi canggih tersebut tidak mampu menemukan akhlak yang baik. Menurut Zakia Derajat dalam bukunya Peranan Agama dalam Kesehatan Mental halaman 10, bahwasanya dunia modern saat ini termasuk Indonesia telah ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang berada pada taraf mengkhawatirkan. Ketika kejujuran dan kasih sayang tertutup oleh penyelewengan, penipuan, saling menghina, saling mengadu domba dan menfitnah. Gejala kemerosotan akhlak ini bukan hanya menimpa kalangan dewasa, namun juga menimpa kalangan anak-anak. Teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lainnya. Jika manusia tidak sadar akan hal itu, maka ia akan kehilangan sesuatu yang berharga di dalam dirinya, yakni hubungan kekeluargaan, kebersamaan, dan sosial yang hangat. Kecanggihan perangkat digital yang semakin hari kian berkembang pesat, kian melonjak kuat, dan kian meningkat hebat. namun hal inilah yang menjadi pendorong mundurnya kualitas generasi. Sudah terlihat jelas hadirin potret generasi muda hari ini yang terpampang nyata di berbagai media sosial. Tanpa mengabaikan beberapa keberhasilan dalam dunia pendidikan, ternyata kita lebih banyak dihadapkan pada potret buram generasi hari ini. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lebih banyak menghasilkan generasi TikTokers, YouTubers, dan Instagramers. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara membangun generasi penerus Islam yang berjiwa robbani di zaman modern ini? Salah satu membangun generasi muda di zaman modern ini adalah dengan penanaman akidah dan akhlak. Akidah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penguasa. Seorang mukmin, terutama generasi muda, seharusnya tahu bahwa akidah yang kuat merupakan tonggak dari
Yusuf Qaradawi mengatakan, berdirinya suatu bangunan yang megah dan kokoh tanpa fondasi yang kuat merupakan perkara yang mustahil. Demikian pula dalam Islam, betapa sulitnya menemukan seseorang atau bahkan tidak ada sosok seorang muslim pun yang mampu mensyiarkan agama Islam dan menjalankan aturan di dalamnya, kecuali mereka adalah orang yang berakhlak kuat dan benar. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi muda yang berkarakter Qurani, perlu dibimbing dalam ke jalan yang benar. Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara membangun akhlak yang baik dalam Islam. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Luqmanul Hakim memberikan peringatan kepada anaknya bahwasannya karena hal itu bisa merobohkan akhlak dan meruntuhkan nilai-nilai moral. Kezaliman, kemusyrikan merupakan kezaliman dosa yang besar. Mempersekutukan Allah di sini memiliki arti yang sangat sensitif. Terkadang tanpa disadari, kemusyrikan telah hadir di tengah-tengah kita. Konon lagi di era digital yang semakin canggih, esensi dari kemusyrikan yang gencar merongrong umat Islam. Tanpa ampun, segenap seluruh orang muslim terbuai dalam kenikmatan semu yang terbungkus dalam keindahan yang sementara. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting dalam membangun generasi Qurani, seperti halnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا.
takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan lemah yang di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah engkau takut kepada Allah dan hendaklah engkau berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain memberikan penjelasan bahwasannya orang tua jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah dalam perihal harta, namun lemah di sini dalam berbagai aspek. Salah satunya lemah dalam berakidah dan lemah dalam berakhlak. Al-Quran mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dan bertindak. Dan lingkungan menjadi faktor utama dalam menentukan karakter seseorang. Jika seseorang besar di lingkungan yang religius, maka hal itulah yang akan ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Namun sebaliknya, jika seseorang besar di lingkungan yang negatif, maka hal itulah yang akan ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Hadirin yang berbahagia, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kekuatan akidah merupakan prinsip utama dalam membangun generasi yang berkarakter Qur'ani. Karena dengan kekuatan akidah akan membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah dan cerdas. Generasi muda dituntut untuk menjadi generasi yang cerdas, berwawasan luas dan berakhlak lugas. Karena generasi muda adalah khalifah di masa depan. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Ketika pemuda bersuara, jiwanya selalu menggelora. Pemuda adalah aset berharga. Jadilah generasi Rabbani berjiwa Qur'ani. Gapai